Ya, latihan soal batang tekan, batang baja. Kolom WF 300 kali 150 kali 6,5 kali 9 sepanjang 7,5 meter direncanakan memikul gaya aksial tekan. Kolom tersebut dipasang pada perletakan jepit sendi. Digunakan baja BJ37 dengan FY 240 MPa. Nah, diminta untuk menentukan kuat tekan rencana atau inisialnya PR dari kolom tersebut. Kemudian B, menentukan kuat tekan rencana PR kolom tersebut jika diberikan sokongan lateral pada sumbu Y di tengah bentang kolom tersebut. Jadi 7,5 bagi 2 berarti 3,75 meter. Kemudian C, tentukan kuat rencana PR kolom tersebut jika diberikan sokongan lateral pada sumbu Y yang membagi kolom tersebut menjadi 3 bagian sama rata, ini maksudnya. Jadi jadinya terbagi pada elemen 2,5 meter tambah 2,5 meter tambah 2,5 meter. Nah, penyelesaiannya, nah ini nomor A, ini A1 disampaikan data elemennya hanya 300, ini kita lihat dari tabel burung Garuda, gunung Garuda, 300 kali 150 kali 6,5 kali 9 di sini. R-nya 13. Terus ini radius of gyration of area IX atau RX dan RY itu kan 12,4 dan 3,29. Nah, 12,4, 3,29 ini R-nya 13, FY 240 AG. Luas penampang kotornya A sini 46,78 cm persegi. Nah, ini datanya. Setelah itu E-nya untuk baja modulus resistivitasnya 200.000 MPa. Kemudian menghitung B dan H. B kecil ya, B kecil sama dengan B besar per 2. Sama dengan 75 mm. Kemudian H kecil sama dengan H besar kurang 2 kali TF, tebal flange atau sayap, kurang 2 kali R, tebal R, jadi 256 mm. Langkah ketiga, menghitung syarat sayap, flange, bahwa syarat sayap dan syarat web ini menentukan apakah terjadi tekuk lokal atau tidak. Kalau memenuhi syarat keduanya, maka tidak terjadi tekuk lokal. Sehingga di sini dihitung syarat sayap, dia oke karena B per TF itu lebih kecil dari 0,56 kali akar E per FY. Nah, begitupun dengan syarat web atau badan, itu H per TW itu lebih kecil dari 1,49 akar E per FY. Karena syarat sayap dan syarat badan terpenuhi atau oke, lebih kecil dari nilai syarat yang diberikan, maka elemen tersebut tidak terjadi tekuk lokal. Kemudian langkah kelima, itu menghitung nilai kelangsingan K. K ditentukan berdasarkan jenis tumpuan pada ujung-ujung elemen kolom yang ditinjau. Untuk tumpuan jepit sendi, K-nya sama dengan 0,8. Kemudian langkah keenam, menghitung tekuk elastis atau penentuan tekuk elastis atau tekuk inelastis. Nah, itu ada syaratnya. Kalau tekuk elastis, jika K kali L per RY
itu lebih besar atau sama dengan 4,71 kali akar E per FY. Nah, diperhatikan mengapa pakai RY di sini? Karena ini radius girasi untuk sumbu lemah. Bukan R. Kenapa dia sumbu lemah? Karena dia nilainya kecil. Ini RY lebih kecil dari Rx. Maka karena lebih kecil, maka dia menjadi sumbu lemah karena peluang tekuknya atau kolapsnya yaitu ke arah sumbu Y. Itu sebabnya dibagi RY. Nah, kemudian tekuk inelastis jika K kali L per RY itu lebih kecil dari 4,71 kali E per FY. Sehingga dihitung K kali L per RY diperoleh 180,371. Dan 4,71 kali akar E per FY itu 135,966. Maka K kali maka syaratnya K kali L per RY itu lebih besar, maka yang terjadi adalah tekuk elastis. Nah, kalau di catatan kuliah itu dia di grafiknya dia di sebelah kanan, maka persamaan yang digunakannya akan ditentukan berdasarkan jenis tekuknya, elastis atau inelastis. Nah, di sini jadi kontrol perhitungannya dia akhirnya berkesimpulan tekuk elastis. Langkah ketujuh itu menghitung nilai tegangan Euler Fe. Fe sama dengan Pi kuadrat kali E per K kali L per RY kuadrat sama dengan 59,35 MPa. Kemudian langkah ke-8 menghitung tegangan kritis atau FCR. Nah, rumus tegangan kritis FCR untuk tekuk elastis adalah FCR kali 0,877 kali Fe sama dengan 52,05 MPa. Nah, rumus ini akan berbeda ya, FCR ini akan berbeda jika dia tekuk inelastis. Langkah ke-9 menghitung nilai kuat nominal atau PN itu sama dengan FCR kali AG sehingga diperoleh 2,435 kali 10 pangkat 5 Newton. FCR-nya 52,05, AG-nya yang tadi di atas, AG ini 46,78 cm persegi. Perhatikan itu satuannya cm persegi ya, jadi FCR di sini ini MPa berarti ini masih Newton. Jadi kalau Newton per milimeter persegi, maka harus dikonversi dulu ke, atau dia tetap meter, si AG yang cm persegi ini yang dikonversi ke milimeter persegi. Jadi AG sama dengan, nah kalau cm persegi kan sama dengan 46,78. Nah kalau AG sama dengan milimeter persegi sama dengan 4,678 kali 10 pangkat 3 atau 4.678 milimeter persegi. Sehingga dengan satuan milimeter dan FCR-nya MPa ini kan Newton per milimeter ya, FCR kan. FCR itu sama dengan Newton per milimeter persegi. Nah, itu sama dengan 52,05. Jadi 52,05 kali 4.000. Ya, jadi coba kita kali 52,05 kali 4.678 sama dengan, nah ini sama dan ini, dan satuannya Newton. Oke. Nah, selanjutnya masuk ke langkah 10 menghitung nilai kuat rencana PR sama dengan itu dikasih faktor reduksi PR sama dengan faktor reduksi dikali dengan PN atau kuat
nominal, kotekan nominal. Ini kotekan rencana. Sehingga hasilnya PR sama dengan 219 kilonewton. Ini kotekan rencana. Nah, kalau kita perhatikan F kritisnya 52, MPa. Ini jauh dari FY. FY 240 MPa. Nah, 240. Jadi dia hanya sampai di 52 MPa, dia sudah kritis. Dia akan mengalami tekuk elastis. Jadi di FCR dia akan mengalami leleh ketika mencapai 52,05. Oke. Nah, untuk soal B itu ketika dibagi dua kolomnya sehingga LY-nya itu disokong pada sumbu Y sehingga LY-nya itu 3,75 meter. Dari semula 7,5. Nah, B1 langkah pertama itu menentukan nilai K, jadi langsung menentukan nilai K. Nah, karena di sumbu X itu tidak ada perkuatan di sumbu X, maka LX sama dengan tetap L 7,5 meter. Tumpunya juga jepit sendi ujung-ujung. Nah, tapi kalau sumbu Y ini KY-nya 1 karena sendi-sendi. Mengapa sendi-sendi? Karena akibat ada sokongan lateral, maka dia sudah membagi dua. Jadi tumpuannya paling bawah itu jepit, kemudian di tengahnya sendi dan di atasnya sendi. Jadi ditinjau sendi-sendi yang lemah, KY-nya 1. Dan LY-nya 3,75 meter. Nah, kemudian dihitung pada sumbu X, KX kali LX per RX kali harus lebih besar 4,71 untuk elastis. 4,71 kali akar E per FY. Begitupun dengan tekuk inelastis lebih kecil dari 4,71 kali akar E per FY. Sehingga faktor kelangsingannya itu kalau dari sumbu X, nah KX-nya kan 0,8. LX-nya 7,5, RX itu ada di atasnya atau di sini 12,4. RX kalau ini 3,2, RY 3,29. Nah, sehingga diperoleh nilai faktor kelangsingan dari sumbu X ini lebih kuat, 48,387. Dan Y lebih lemah karena besar angka faktor kelangsingan. Sehingga terjadi tekuk ke arah Y karena nilai kelangsingannya besar. Nah, karena arah Y titik sumbu lemahnya di Y, maka dipakai angka kelangsingannya dari sumbu Y 113,382. Nah, karena 113,82 ini lebih besar dari 4,71 kali akar E per FY, maka dia masuk di tekuk inelastis. Atau kalau di grafik yang di catatan itu sebelah kiri. Kesimpulannya, elemen mengalami tekuk tidak elastis atau tekuk inelastis. Maka rumus menghitung tegangan Euler-nya Fe-nya ini sama saja dengan kalau elastis. Tapi juga di sini pakai sumbu Y karena sumbu Y yang lemah. Sumbu Y adalah sumbu lemah dilihat dari nilai kelangsingan tadi yang besar. Kemudian langkah keempat itu menghitung tegangan kritis FCR. Nah, ini rumus untuk menghitung tegangan kritis dari elemen yang mengalami tekuk tidak elastis atau inelastis. Rumusnya FCR B, ini karena di nomor B saja. FCR sama dengan FY per FE kali 0,658 kali FY sama dengan 123,92.
Nah, di sini kita melihat FCR-nya jadi lebih besar ya. Dibanding yang tadi, FCR yang A-nya itu FCR 52,05 MPa. Ini FCR B-nya 123. Kemudian kelima, menghitung nilai kuat nominal PN. Sehingga FCR kali AG sama dengan 5,796. Kemudian menghitung nilai kuat tekan rencana, itu dikali nilai kuat tekan nominalnya dikali faktor reduksi, sehingga diperoleh 521,651 kN. Jadi semakin besar dibanding sebelumnya. Ya, secara logika, yang semakin pendek ya pasti dia semakin kuat. Ada topangan ya dia semakin kuat. Kemudian yang ke C itu dibagi 3 kolomnya. Jadi panjangnya 2,5 pada sumbu Y. Sehingga sumbu X-nya, X pada nomor C ini, KXC ini tetap 0,8. Karena dia jepit sendi ujung-ujung. Sehingga L-nya 7,5 meter. Tapi kalau KYC-nya sendi-sendi sehingga 1 dia punya nilai K-nya. Dan LYC-nya 2,5. Jadi selanjutnya dihitung penentuan nilai tekuk elastis dan tekuk inelastis. Diperoleh masuk daerah tekuk inelastis. Dan sumbu Y yang lebih besar sehingga sumbu B yang lemah, faktor kerangsingannya lebih besar. Kesimpulannya, elemen mengalami tekuk tidak elastis atau tekuk inelastis pada bagian sumbu Y. Dan selanjutnya dihitung pakai rumus yang seperti yang B tadi. Akhirnya diperoleh FCR-nya 178. Ini sudah mendekati FY yang 240. Kemudian PNC-nya pakai FCR kali AG sama, dapat 8,369 kali 10 pangkat 5 Newton. Dan akhirnya dikali dengan faktor reduksi, nilai kuat tekan nominalnya, nilai kuat tekan rencana PR-nya menjadi 753,18 kN. Ya, demikian latihan soal untuk batang tekan.